Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita coba masuk ya. Kita pelan-pelan, kita coba lihat lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita harus hati-hati, takut ada hewan berbisa begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbah, Nun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan menuju ke sebuah goa keramat peninggalan dari Mbah Sayyid Arif yang berada di Desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah teman-teman, menurut cerita yang berkembang, goa ini bisa tembus ke Mekah begitu. Seperti apa goanya, kita lihat sama-sama nanti teman-teman ya. Mbah Sayyid Arif ini adalah salah satu wali Allah yang berada di Pasuruan. Beliau punya kakak bernama Mbah Sayyid Sulaiman, pendiri dari Pondok Sidogiri, Kraton Pasuruan. Mbah Sayyid Arif dan Mbah Sayyid Sulaiman, beliau berdua adalah murid dari Mbah Soleh Winongan atau yang dikenal dengan Mbah Semendi Winongan. Oke teman-teman, seperti apa goa keramat tersebut? Ikuti terus perjalanan saya di Indah Channel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini, di sore hari ini, kita akan menuju ke salah satu goa peninggalan dari sesepuh yang ada di Segoropuro, yaitu Mbah Sayyid Arif begitu. Saat ini saya bersama Mas Dan Vlog dan juga Sabdo Jowo. Kita akan masuk ke dalam goa, kita akan melihat sesuatu yang menarik di sana. Seperti apa sih peninggalan goa dari Mbah Sayyid Arif ini ya. Kita akan melihatnya lebih dekat lagi. Untuk lokasi berada di sisi sebelah barat dari makam Mbah Sayyid Arif ya teman-teman. Kalau kita menoleh ke utara begini, nah di atas sana adalah pesarean atau makam dari leluhur dari Segoropuro ini. Nah untuk saat ini kita akan menuju ke salah satu peninggalan yang nyata begitu, yaitu adalah tempat bertapa atau tempat di saat beliau bersemedi di masa lalu. Kita bisa melihatnya dari dekat. Coba kita masuk pelan-pelan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita coba masuk ya. Kita pelan-pelan, kita coba lihat lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita harus hati-hati, takut ada hewan berbisa begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbah, Nun sewu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus hati-hati karena ini sudah tidak terpakai dan jarang sekali orang datang ke sini ya teman-teman. Coba kita masuk. Ya, seperti inilah. Mohon maaf teman-teman ya. Saya coba buka. Ini terhalang oleh pelindung HP ya. Coba saya buka dulu sebentar. Nah ini terhalang ini teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke coba. Nah seperti yang panjenengan lihat ya, di sana ada rongga berlubang begitu. Nah ini saya dapat bocoran ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Menurut warga setempat, dulu di sini ada orang yang bertapa di tempat ini, tapi beliau meninggal begitu. Entah disebabkan apa, tidak tahu. Yang jelas beliau saat bertapa tahu-tahu meninggal di sini. Ya Allah, mohon maaf, permisi ya. Kalau di sisi sebelah selatan ini cukup jauh teman-teman ya. Saya takut ya untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lebih dekat lagi ya. Permisi, nun sewu. Assalamualaikum. Ya, seperti yang panjenengan lihat, wah di dalam sana kalau ada hewannya teman-teman, yaitu kelelawar begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, coba kalau di zoom ya, sebentar teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kurang jelas ya teman-teman, tapi itu ada hewannya, yaitu kelelawar. Oke, gak enak kalau di zoom, kurang jelas. Nah kalau dilihat itu, nah itu teman-teman, itu ada kelelawar. Yang saya lihat ada 3 kelelawar begitu. Seperti inilah di saat beliau bertapa atau bertirakat. Nah disinilah, jadi untuk tingginya ya dari dasar sampai ke atas ini sekitar berapa ya, sekitar 1,5 meter. Jadi kalau luasnya itu gak begitu luas teman-teman ya. Kalau dari depan, coba ya saya review dari depan. Kalau dari depan sana ya, masuk ini sekitar 4 meter ya, kurang lebih 4 meter atau 3 meter. Untuk ke selatan dan utaranya kurang lebih dari sana ini masuk ke sana kurang lebih 5 meter teman-teman ya, dengan tinggi 1,5 meter, yang semakin ke dalam semakin sempit begitu ya teman-teman. Memang kalau orang zaman dahulu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beliau mencari tempat yang sunyi dan sepi begitu, seperti goa ini. Ini sebenarnya goa buatan begitu ya, memang sengaja dibuat dan dibentuk untuk tempat bersemedi atau tempat bertapa, yaitu oleh Mbah Sayyid Arif begitu. Nah oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, seperti inilah keadaannya. Seperti yang teman-teman lihat, ini saya berada di dalam sendirian ya teman-teman, memberanikan diri untuk masuk ke dalam ya. Oke, sebenarnya orang yang bertapa. Nah seperti inilah. Oke, kita lihat-lihat bagian dinding atas seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kalau kita melihat secara nyata gua ini buntu dan tidak begitu luas begitu ya. Cuman menurut cerita yang berkembang, gua ini bisa tembus ke Mekah begitu ya. Dan gua ini adalah peninggalan dari wali Allah, yaitu Mbah Sayyid Arif yang berada di Segoropuro ini. Memang sulit kalau kita menjelaskan secara nalar ya, secara akal begitu. Kok bisa gua yang sekecil ini bisa tembus ke Mekah? Apakah ada terowongan atau ada pintu? Saya tidak paham teman-teman ya. Yang jelas ini adalah sebuah peninggalan dari Mbah Sayyid Arif atau dari wali Allah begitu, yang patut kita lestarikan, kita jaga agar tidak rusak, dan patut kita hormati jasa-jasa beliau semasa hidupnya. Ya seperti inilah teman-teman ya, goa yang bisa tembus ke Mekah itu. Kita akan coba keluar dari tempat ini, kita lihat di area luar ya. Oke, kita keluar ya teman-teman. Kita coba keluar dari tempat ini.
Ya teman-teman, seperti inilah penampakan goa kalau kita melihat dari luar ya. Seperti yang teman-teman lihat. Saat ini saya sudah berada di luar goa ya teman-teman. Nah di sana goanya tadi di bawah sana. Nah itu Mas Den Vlog, bisa diintip channelnya ya. Beliau akan coba masuk ke dalam goa juga. Dan yang ini adalah Sabdo Jowo begitu ya. Sip. Nah seperti inilah teman-teman, pernah kejadian nyata di tahun kemarin waktu acara COVID begitu. Pernah ada ular yang cukup besar di daerah sini, ular nyata maksudnya teman-teman ya. Cuman di saat semua warga yang ada di sini tuh mencari, ular itu gak ketemu teman-teman. Padahal ular besar itu jalannya itu gak gak cepat begitu. Yang diawali dari ada seorang warga lagi teleponan, terus mendengarkan desis dari ular seperti desisan ular begitu. Setelah menoleh ke belakang, ternyata ada ular yang cukup besar seperti batang pohon yang ada di sana itu, mungkin seukuran kayu kelapa begitu ya. Berhubung melihat ular, beliau terkejut dan lari begitu, lari sekencang-kencangnya. Setelah lari dilihat oleh kawannya, dikejar dan ditanyakan, ternyata beliau melihat ular yang sangat besar. Setelah itu kembali lagi bersama-sama untuk melihat dan ingin menangkap ular tersebut. Nah di sini di semak belukar ini, bekas ular yang lewat tadi itu sampai membekas begitu teman-teman. Seperti apa ya? Seperti semak belukar itu roboh begitu. Ternyata arahnya itu ke dalam goa, arahnya ke alam goa. Setelah beberapa warga masuk ke dalam goa untuk mencari ular tersebut, ternyata ular itu udah gak ada. Padahal itu nyata, bukan mimpi teman-teman, atau makhluk mistis gitu, bukan. Ular nyata. Sayangnya meskipun di daerah sini itu dicari, ular itu gak ketemu. Katanya sih ular nyata, entah benar tidaknya kami tidak tahu teman-teman ya. Yang jelas ular itu setelah dicari oleh semua warga yang ada di sini, ternyata gak ketemu. Ya teman-teman, seperti inilah keadaan dari goa yang pernah digunakan oleh Mbah Sayyid Arif yang berada di Segoropuro begitu. Luar biasa sekali teman-teman ya. Memang aura magis dan aura mistis yang ada di dalam goa itu luar biasa. Nah menurut warga sekitar memang terkenal dengan magisnya teman-teman. Karena apa? Pernah ada kejadian nyata juga, ada seseorang yang ingin bertapa di dalam goa, tapi setelah beberapa hari beliau bertapa di situ, anehnya orang tersebut meninggal dunia. Dan meninggal dunianya tuh bukan duduk, bukan, tapi dalam keadaan fisik itu hancur begitu. Maksudnya kayak dibentur-benturkan ke dinding-dinding goa begitu. Entah itu kenapa atau terjadi apa, kurang paham. Sehingga kedepannya untuk pengurus dari wisata religi ini tidak mengizinkan seseorang yang hendak bertapa di situ, karena takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya seperti itulah teman-teman ya. Memang kalau kita mau bertapa itu resikonya memang nyawa teman-teman ya, karena di situ berhubungan dengan hal-hal goib atau hal-hal yang di luar nalar, yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita tidak benar-benar berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa diserang oleh makhluk yang tak kasat mata tersebut. Nah ini teman-teman, ini adalah kayu asam yang diameternya cukup besar begitu. Kurang lebih kalau diukur berapa ya diameternya itu ya, 1 meter begitu ya, 1,5 meter mungkin ya. Dan besar sekali seperti yang panjenengan lihat, luar biasa.
Nah, kalau kita melihat ke sisi sana, nah di depan kita, di sana kan ada Masden sama Sabdo Jowo. Di sisi sebelah sini, di bawah ini, goa yang saya masuk tadi, teman-teman. Jadi ini ada di atas bukit begitu ya. Berada di atas bukit, di bawah sana ada jalan raya. Nah, di sana, di bawah sana, nah itu jalan raya, jalan kampung begitu ya. Dan di sebelah sananya lagi adalah rumah-rumah warga. Di daerah ini semak belukar, ternyata samar ya, gak kelihatan ya teman-teman, padahal di dalam sana ada goa begitu ya. Oke, ya teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.